padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat tanggal 5 September 2025. Doa kita pada hari ini bersama Suster Maria Carla PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Claudina PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih berlimpah untuk cinta dan kemurahan-Mu yang terus menyapa kami setiap hari, sehingga kami tidak mengalami kekurangan apapun. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kami mohon bukalah mata hati dan iman kami untuk berdoa, mendengar dan merenungkan sabda-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Curahilah kami dengan api ilahi-Mu, agar kami mampu memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas diri kami, sehingga kami mampu untuk bersaksi tentang Engkau dalam kehidupan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum.
Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua itu ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mengawali renungan ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak membayangkan suasana waktu itu, mungkin di sebuah rumah, di mana Yesus sedang duduk bersama dengan murid-muridnya. Datanglah sekelompok orang dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana tetapi syarat maknanya. Mengapa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa? Begitu juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Pertanyaan ini bukan sekedar soal makan dan puasa. Ini adalah pertanyaan tentang cara hidup, tentang tradisi, dan tentang apa yang dianggap benar secara spiritual. Dalam jawabannya, Yesus tidak sekedar membela murid-muridnya. Ia justru memperkenalkan cara berpikir yang sepenuhnya. Ia berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai disuruh berpuasa, sedang mempelai itu masih bersama mereka? Yesus menyamakan dirinya dengan mempelai pria, sebuah gambaran kasih dan perayaan. Selama mempelai itu adalah waktu untuk bersuka cita, bukan untuk berduka atau berpuasa. Namun ia juga menambahkan, akan datang waktunya sang mempelai diambil, dan saat itulah mereka akan berpuasa. Yesus lalu memberikan dua perumpamaan. Pertama, tentang kain baru yang tidak dijahit pada baju tua. Kedua, tentang anggur baru yang tidak dituang ke dalam kantong kulit tua. Ia menutup dengan kata-kata yang tajam. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Apa maksudnya? Yesus sedang memperkenalkan sebuah realitas rohani yang baru. Kerajaan Allah yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kerangka berpikir lama. Kehendaknya bukan sekedar memperbaiki yang lama, melainkan membawa sesuatu yang benar-benar berbeda, yang menuntut pembaruan totalitas dalam termasuk hati dan cara hidup manusia. Perumpamaan ini mengajak kita untuk merenung, apakah kita mencoba menerima karya Yesus yang baru dalam hidup, tetapi masih terikat dengan pola-pola yang lama? Apakah kita ingin pembaharuan tetapi menolaknya ketika itu tidak sesuai dengan kenyamanan atau kebiasaan kita? Kita mungkin berkata, kita ingin pertumbuhan rohani,
Tetapi apakah hati kita adalah kantong baru yang siap menerima pekerjaan Roh Kudus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus tidak menolak tradisi, tetapi Ia memperingatkan agar kita tidak sampai terperangkap di dalamnya, sehingga tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang baru. Mari kita renungkan, apakah kita memberi ruang bagi Allah untuk membentuk ulang hidup kita? Ataukah kita hanya ingin bekerja sesuai dengan kantong tua yang sudah usang? Hari ini, Yesus mengundang kita menjadi kantong baru, hati yang lembut, terbuka, dan siap dibentuk oleh anggur baru dari kerajaannya. Jangan sampai kita seperti orang yang berkata, anggur yang lama itu baik, hanya karena kita takut mencoba sesuatu yang baru. Mari kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan senantiasa bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan segala wujud, niat dan permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi mereka semua yang sedang sakit, kami mohon kepadamu ya Tuhan, jamalah saudara-saudari kami yang sedang sakit dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam ingin meninggalkan gereja Kristus, ya Bapa, sapalah hati anak-anak-Mu yang ingin berpaling dari gereja-Mu. Luruskanlah pikiran mereka, jernihkanlah harapan mereka, agar tetap setia hanya kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penderitaan secara fisik maupun batin, ya Bapa, tinggallah bersama semua mereka yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun secara batin. Semoga dengan penderitaan-Mu di kayu salib, memampukan mereka untuk menderita bersama Engkau, dan mereka semakin mengenal Engkau, yang adalah satu-satunya sumber kekuatan dalam keadaan hidup apapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para migran dan perantau, ya Bapa, hiburlah hati para migran dan perantau dengan cinta-Mu yang menguatkan iman mereka. Sertailah mereka dalam setiap tingkah laku, tutur kata dan pikiran mereka, agar tidak berbalik dari Engkau yang adalah Sang Penghibur sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud dan niat kita secara pribadi. Mari kita satukan semua doa, syukur dan harapan hati kita kepada Bapa di surga dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatan